Oke cuy, selamat datang kembali bersama gua Kopianan. Kali ini teman-teman ya, malam ini di malam yang berikutnya setelah gua syuting episode terakhir ya kan, episode berapa itu? 7, 8 mungkin. Nah, kali ini teman-teman sampai di mana kita? Sampai di, by the way ini gua nggak ada persiapan untuk syuting ya, jadi ya udahlah ya. Nah, di sini kan kita udah nambahin ini ya, Kalimantan Barat ya, whatever lah, Jambi segala macam. Dan ini gue lagi run sih harusnya, iya betul lagi nge-run. Oh ya, kita mau ngambil untuk API si city-nya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh kita udah ngambil provinsinya, sekarang kita ngambil city-nya. So, gue akan buka Postman, walaupun di video terakhir udah gue buka gitu ya. Oke. Oh iya, ada yang ngomong di YouTube gua katanya, "Bang, mending pakai JSON model, tinggal copy paste." Iya, benar. Kalau misalnya aplikasi kalian kecil, it's okay, teman-teman. Nah, di sini kan kita konsep bahasannya adalah clean code kan. Jadi biar bisa di-maintain, biar bisa di-manage. Dan kelemahan kalau kalian copy paste JSON itu adalah kalau misalnya salah satu ganti, ya kalian ribet gantinya, harus copy paste lagi. Terus yang kedua, kalau misalnya ada salah ngetik double jadi integer, itu susah nyarinya teman-teman, karena dia nggak tahu di mana errornya gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, ini ada ditekan aku, dia ngambil data provinsi segala macam. Nah, sekarang kita akan bikin API baru teman-teman. Di terakhir itu suara gue udah hampir habis ya, di sini juga udah hampir habis by the way. Jadi kita langsung ke location repository, tapi sebelum ke location repository, kita harus ke location interface dulu teman-teman. Karena kita akan menambahkannya dari sini. Pertama, kita akan menambahkan sebuah feature. Awal-awal kita bikin string dulu karena kita belum menganalisa isinya apa aja. Dan kita di sini get city by province ID. Ya kan? Berarti nanti ini akan ada satu buah required. Biar ini required string province ID. Ya nggak? Benar nggak teman-teman? Nah, ini kenapa error? Oh, salah ketik gua. Ini karena tidak diimport. Kalian import yang foundation aja. Karena di sini nggak memerlukan material ya kan. Nah, kalau misalnya kalian udah menambahkan di sini, artinya di sini pasti error teman-teman. Karena kalian memang harus mengimplementasi semua kelasnya. Jadi enaknya di situ. Jadi kalian tahu, oh berarti gue harus nambah gitu ya. Kalian tinggal tambahin aja di bawah kayak gini. Nah, tinggal kalian ubah jadi asing. Sebenarnya basically kalian tinggal copy paste dari yang atas kayak gitu ya. Ini gue delete aja. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman, kita akan cek dulu teman-teman data apa aja yang kira-kira kita butuhkan. Nah, di sini teman-teman data resultnya beda dengan data result si provinsi. Kalau si provinsi kan data resultnya itu ya cuma 2 gini lah gitu kan. Sedangkan si ini ada banyak teman-teman. Nah, gua ada tips buat kalian. Kalau kalian perhatiin daripada kita bikin kelas lagi teman-teman ya. Ini ada province ID, ini ada province. Tapi ada di results gitu ya. Ada di key-nya result. Jadi kalau kalian lihat di sini sama teman-teman results. Oh anyway yang tadi kalau kalian nanya kenapa nggak array bang, karena kita spesifikin. Ini kalau gua ilangin, maka dia jadi array lagi teman-teman kayak gini. Nah, kalian lihat nih ada province ID sama province, berarti di sini ada juga teman-teman province ID sama province, ya kan? Nah, artinya kita bisa pakai data yang udah ada tapi kita tambahin itemnya. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya ini gini. Gua copy dulu ya. Kita kan udah ada nih di location data, province data, kalau nggak salah ya. Nah, tapi masalahnya gue ngasih namanya province, teman-teman. Gimana dong? Gue ngasih datanya province nih. Gimana ya? Ya udahlah, untuk kalian. Masa gue rubah sih, teman-teman? Kalau gue rename province data, teman-teman ya, harusnya ini location data aja gitu. Hah? Kenapa gue? Ya kambing lah. Atau gini aja deh, gue ganti teman-teman namanya demi kalian, ya kan? Biar kalian lihat kalau misalnya gue ganti nama harus kayak gimana sih tata caranya gitu ya. Ini gue ganti nama jadi location data ya. Location data, bentar. Ya, location data. Terus tinggal kalian ganti aja semua yang province data. Caranya kalian
blok aja, terus kalian Ctrl D. Ctrl D, Ctrl D. Nah, berarti ada 3. Kalian langsung ubah jadi location data. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini gue nggak akan kasih province result data, tapi di sini gue kasih namanya menjadi location result data. Karena sama teman-teman ya, karena province sama ini nanti bakal sama datanya. Terus yang ini gue nggak mau province, tapi gue mau kasih location status data, dan yang di bawahnya udah kayak gini doang. Nah, tinggal ini kalian copy ke sini, kalian ubah hurufnya jadi huruf besar depannya, gitu doang. Ini juga kalian rubah sini. Nice, kalian kasih L besar. Nah, sekarang kalian tinggal jalankan aja, save dulu. Terus kalian jalankan aja kode editor kesayangan kita, Flutter, pub, run, build, runner, itu aja sih. Nah, gue salah lagi teman-teman. Ini harusnya location data. Kayak gitu ya. Yaudah, kita tunggu dulu beres. Nah, baru kita save lagi. Nah, ini juga salah nih, location data harusnya. Gua Ctrl V, udah gua save lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selama gua kasih tadi watch, jadi kalau gua save nggak apa-apa. Nah, sekarang di location request-nya, sebenarnya kita tinggal ganti aja teman-teman. Location, status data. Udah tinggal gitu doang sebenarnya basically. Nah, ini tinggal kalian copy paste aja. Terus nanti dia ini lagi, kemudian di repository juga kalian sama rubah. Sudah beres, terus di sini juga pasti dirubah juga sama di bagian atas, banyak banget. Kabum. Ada lagi? Kabum. Harusnya gue pakai untuk Ctrl D aja ya, teman-teman ya. Location status data, wait. Province response. Oh, bukan location status data, teman-teman. Sorry, teman-teman. Location result data maksudnya. Nah, kayak gitu Bapak. Kabum. Gue import kah? Bukan. Selected juga kabum. Nah, begitu teman-temanku sekalian. Tuh. Kabum. Ngapain kita ngambil statusnya ya? Oke, gue cari dulu. Location status data. Udah sih harusnya teman-teman, ada lagi kah? Location result data. Oh, ini teman-teman dari R berarti dari sini. Kalau dari sini berarti di blok. Nah, ini. Event blok. Harusnya state sih. Location, province response, location, bukan. Ada di sini, location, status data, result Bapak. Nah, save lagi. Harusnya udah beres nih semua. Kabum. Oke, udah beres semua ya teman-teman ya. So, gua akan file, save all dulu, kemudian kita lihat hasilnya. Of course, error teman-teman, of course. Kita coba hot reload. Hot reload, tekan aku, kabum. Nah, udah ya, aman ya. Lama juga teman-teman, nanti kayaknya gua cut. Oke, langsung aja teman-teman, gue udah ganti gitu ya, di province datanya gue udah ganti sekarang location result data. Nah, sekarang gue akan copy ini lagi dan gue akan cek di sini. Sekarang tinggal gue masukin teman-teman string city underscore ID, tapi karena dia pakai underscore jadi kita pakai @json key name city underscore ID. Kayak gitu teman-teman. Oke, sebenarnya ada cara lain teman-teman untuk daripada kalian bikin gini, cuman karena ini sedikit, gua nggak akan kasih di sini ya. Ya udahlah. Terus prof ini udah, province ID udah, ini udah, tinggal type-nya kalian ambil, berarti string type gitu kan. Terus ada lagi city name, berarti @json key name city underscore name string city name, sama satu lagi postal code @json key name-nya adalah postal underscore code string postal code. Udah ya kan, tinggal kalian hapus semua ini.
Dan semua datanya string ya, teman-teman. Kayak gitu kira-kira, kalian save aja. Kabum. Udah beres, teman-teman. Nah, paling di sini ada error sih. Errornya paling ya error seperti ini. Nah, ketika kalian mau bikin sesuatu yang lain, teman-teman, kayak gini, kalian harus benar-benar isi semua, teman-teman ya. Kalian harus benar-benar isi semua gitu. Nah, caranya supaya dia tidak seperti ini, teman-teman, kalian tinggal tambahkan aja buka kurung seperti ini. Artinya, boleh kosong, teman-teman. Tinggal save aja. Hey, kamu kenapa tidak? Salah, teman-teman. Gue salah ganti harusnya di sini. Gue gantinya di freeze. Nah, ini kalian tinggal tambahin aja kayak gini, teman-teman. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Gue save. Nah, nanti yang tadi error di sini. Nah, kalian bisa spesifikin karena selected province cuma 2 data, maka kita cukup menambahkan kayak gini aja, teman-teman. Province ID. Berarti ini province ID. Sebenarnya nggak perlu kita bikin kayak gini sih, cuman karena ya kita pengen aja gitu ya. Sama satu lagi province. Gitu kan? Province ID-nya kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman, gitu doang. Kalian tinggal tambahkan seperti itulah supaya kalian bisa menspesifikin lagi. Sekarang kalau gua tekan aku harusnya tidak ada masalah ya. Kayak gitu. Aman ya? Jawa Timur aman. Nah, tadi kita sampai di mana? Kambing. Oke. Kita tadi sampai di location interface. Oke, location interface. Sekarang kita udah tahu nih data apa yang kira-kira kita mau dapat. Kita tinggal contek aja dari atas. Berarti kita butuh either location failure. Berhubung datanya sama, ya udah, gue tinggal province response. Kenapa province response, teman-temanku? Coba kita lihat. Nah, ini kalau kalian lihat. Responnya teman-teman ya, data yang kita dapat kan tadi yang kita rubah-rubah itu yang ini nih ya, yang ini nih, location result data. Nah, sekarang kita bisa menambahkan yang baru lagi teman-teman. Jadi gini, factory location request dot province sekarang jadi city response kayak gini. Jadi kira-kira data kalau kita manggil API yang satu lagi, data-data yang kita dapat apa gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, basically teman-teman sebenarnya sama kayak gini ya. Gue tinggal copy aja sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah nggak ada teman-teman. Sebenarnya nggak ada. Cuman siapa tahu nanti di suatu saat kalian ternyata data yang diambil beda gitu ya. Kalian bisa kayak gini. Intinya gitu doang sih. Gue mau nunjukin itu doang. Tinggal kalian kasih nama aja di sini city response. Siapa tahu nanti ini untuk mengantisipasi gitu. Kadang dari backend itu suka ganti-ganti datanya. Jadi mending kalian pisah-pisah dulu sekarang. Jadi di kedepannya kalian nggak ribet gitu ya. Nah, sekarang di interface kalian tinggal kasih aja di sini city response. Begitu teman-teman, gampang banget. Kalian tinggal save. Udah deh. Berarti bedanya cuman ada di parameter. Kalau kita mau manggil city, kita harus ada parameternya. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, kemudian di dalam sini, teman-teman, sebenarnya ini error lagi nih harusnya. Kalian delete aja. Daripada kalian nulis manual, kalian tinggal kontrol titik aja dan create one missing bla 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 bla. Tinggal kalian kasih asing. Udah, beres. Oke, sisanya kalian delete. Tinggal kalian copy paste. Nah, ini the power of copy paste. Copy paste. Dan udah ya. Jadi kita baca lagi nih, siapa tahu ada yang salah. Nah, jadi kita akan manggil response await dio.get bla 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 Raja Ongkir. Nah, ini kita ganti. Kita ganti sesuai data yang mau kita ambil. Nah, kita akan ambil di sini city kayak gini, teman-teman. Artinya kalian ubah di sini city dan parameternya dirubah. Bang, cara masukin parameter kayak gini gimana? Sebenarnya kalian bisa tempel langsung di URL-nya teman-teman, tapi berhubung si Dio ini punya fitur untuk menangani hal semacam itu, kalian bisa tambahin di sini. Jadi habis koma, kalian lihat ada query parameter kan? Jadi kalian klik aja dan kalian lihat tipe datanya adalah map string dynamic, artinya dia butuh data map gitu ya. Nah, jadi kalian bisa langsung kayak gini aja sebenarnya teman-teman. Kayak gitu.
Dan dia di sini butuh province sama dengan 12 dan 12 ini ID-nya ya. Kalian tinggal kasih province, ya kan? Titik 2, isinya apa gitu. Kita bisa ambil dari province ID yang di atas ini teman-teman, ya kan? Province ID. Province, gini aja deh. Gua pakai $. Province ID, kayak gitu. Jadi udah dapat nih datanya. Jadi kita nggak perlu nembak ke dalam sini lagi teman-teman. Oke? Nanti sama dia udah otomatis dibikinin. Key-nya udah sama dan data yang kita ambil adalah data raja ongkir. Kemudian nanti teman-teman akan dimasukin ke dalam sini nih. Nah, kita pengennya ke city response. Jadi kalian ubah jadi city response. Walaupun dia berada di kelas yang sama teman-teman ya. Tinggal kalian balikin right dan bla 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 bla. Udah beres. Untuk yang errornya silahkan kalian cek sendiri nanti kira-kira error apa aja yang kemungkinan muncul gitu ya. Nah, udah deh. Udah beres kita di bagian Dio. Sekarang kita akan masuk ke bagian bloknya. Atau kita masuk ke bagian eventnya dulu. Nah, di event kita udah siapin nih kemarin. Ini maksudnya. Ada get location city. Ini kan event teman-teman adalah function yang akan kita panggil nanti dari UI kan. Jadi UI bakal manggil function ini. Nah, UI akan menginjek juga atau ngebawa parameter atau data gitu kan, yaitu provinsi ID. Sehingga ketika kita manggil kelas ini, kita harus mengisi yang namanya required string province ID. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Dan harus gitu ya. Karena memang harus ada, makanya gue kasih required. Kemudian kita bisa langsung ke blok di sini. Dan kalau kalian lihat, udah disediakan di sini yang kosong teman-teman sama kayak yang ini. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan coba lihat di state-nya dulu. Nah, di state-nya kita bisa gabung sebenarnya, cuman ya karena lagi-lagi gue memberi namanya province data option, so gue akan pisah di sini teman-teman. Basically gue mau copy aja sebenarnya. Kabum kayak gitu. Location state, gue ganti province jadi city. Kabum. Nah, isinya ada onloading, ada ini sama ini gue ganti langsung city response. Terus ini menjadi underscore city data options. Save. Nah, maksud gue gini loh, blok itu atau manajemen itu atau apapun semua yang ada, Redux dan lain-lain, itu susah di awal doang teman-teman. Kalau kalian udah menjadi sebuah kerangka seperti ini dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ya udah tinggal kalian tambahin kayak yang barusan gue lakukan. Oh, nambah satu API, ya udah tambahin gitu kan, tidak ada masalah di situ. Nah, tinggal kita masukin di bloknya. Karena lagi-lagi sama teman-teman, gue akan copy paste aja kayak gini. Ini gue akan giniin biar kalian gak pusing. Nah, ini sama. Kita baca lagi ya, biar gak ada yang salah. Yield, location, state. Nah, kita nge-yieldnya si city sekarang. City data options. Onloadingnya kita bikin true dan datanya kosong dulu. Karena awal-awal dia belum ngambil data. Kemudian dia ngambil data, yaitu memakai get city by province ID. Nah, di sini warna kuning karena dia require, teman-teman. Ada data yang belum diisi, yaitu province ID. Bang, dapatnya dari mana? Dapatnya dari E, teman-teman. Nah, ini. Dari E ini. Karena ini kan event. Nah, event berarti dia ada data di sininya kan? Sorry. Nah, berarti datanya tinggal E dot, kalian ambil aja. Mau ngambil apa? Province ID. Itu kan? Udah ya? Nah, nanti datanya dapat, masuk ke result. Nanti kalian tinggal copy aja ini di sini. Udah beres. Save aja. Gitu ya, emang banget ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian UI-nya teman-teman. Nah, di UI kita udah ada si Kalimantan ini kan. Kita akan coba teman-teman di mana location page ya. Yep, benar sekali. Nah, logikanya adalah kayak gini teman-teman ya. Logikanya ada gini. Ketika gua tekan salah satu data yang ada di sini, anggap ini awal-awal datanya 0 ya. Setuju ya, kita nulin dulu. Jadi awal-awal tuh datanya kosong lah, kosong melompong. Jadi ketika masuk ke halaman ini, oke lah dia ngeload data provinsi, kan paling cuma 33 data. Terus kita klik di sini. Nah, ketika gua klik Bali misalnya, artinya ada sebuah logic yang berjalan di situ teman-teman. Nah, logiknya bisa kita manfaatin di sini, teman-teman.
ketika gue klik ini, ya, ketika gue klik, berarti gue bisa mengakses data yang gue klik, ya nggak? Berarti gue bisa ngambil ID dari provinsi yang gue klik. Nah, kapan datanya gue ambil? Ketika datanya udah di-load dan ketika datanya gue klik. Kira-kira di mana teman-teman? Ya pastilah di OnChange, ya kan? Pasti di mana lagi. Nah, di OnChange ini teman-teman, yang gue tandain ini di drop down ini, yang kita bikin kemarin ya. Ingat ya. Kita bisa bikin kayak gini teman-teman. Kita kan udah ada block provider di atas ya. Nah, cara manggil event yang lain, kalau kemarin kan kita langsung di sini. Nah, kalian tinggal ketik aja ini konteks, nanti ada langsung tuh harusnya konteks block kayak yang gua. Kalian enter aja, langsung kalian ubah jadi location block karena nama block yang akan kita akses adalah location block. Kemudian di ujungnya kalian kalian add. Kan? Kalian add eventnya apa? Kalian panggil aja si location event kalian mau ngapain? Oh, gue mau get lokasi. Ya udah, enter aja. Terus dia butuh provinsi ID, cuy. Ya, lu kan udah punya gitu kan? Tinggal lu ambil dari new file.province ID. Udah dapat ID-nya. Masuk dah itu. Ya. Nah, Bang, kalau udah dipanggil kayak gini datanya di mana dong gitu. Nah, semua data yang berhubungan dengan location block teman-teman akan diarahin ke dalam listener atau kemana aja. Misal nih ya, nih kalau kalian lihat di sini nih, bentar, gue tadi menunjukin apa ya? Ya udahlah ya, gue contohin langsung lah ya. Ini kalau kita ngambil data province data option. Nah, kalian lihat di sini sebenarnya ada dua kan, karena gue pakai maybe map. Kalau gue pakai map teman-teman, nah dia warnanya kuning karena ada data lain yang gue belum implementasi. Tapi entah kenapa gue lebih senang pakai maybe map. Nah, maybe map itu kayak datanya ada banyak, tapi kalian mau ngambil yang mana aja gitu, atau kayak case lah, use case gitu, switch case maksud gue. Nah, ini kalau kalian kontrol spasi, ada dua data yang belum kita implementasi di sini, yaitu adalah city dan initial. Initial itu kayak data pertama lah, teman-teman. Jadi kita nggak butuhkan itu, sebenarnya bisa kita masukkan sih. Karena kan inisial tuh berhubungan sama kayak ini, teman-teman. Kalau gua bikin di atas itu tadi kayak gini teman-teman, location bikin data inisialnya, nah harusnya kita bisa pakai inisial ini tadi teman-teman ya. Cuman gua nggak lakuin karena mungkin nanti kita akan coba. Nah, kita akan masuk ke city data option karena kita tadi nge-trigger, ingat ya, nge-trigger si get location city, berarti datanya akan diolah di sini. Nah, tinggal kalian olah lagi teman-teman. Kayak yang di bawah, tinggal ya kan, kalian mau ngambil apanya gitu ya. Nah, kita misal aja main cepat ya, kita langsung data province, gue salah ngasih nama berarti teman-teman ya. Kita balik lagi ke state, di sini gue kasih data province teman-teman, nah harusnya city province. Oke. Artinya di blok juga error, tinggal kalian ganti aja city province. Kalian save lagi. Ini juga. Oh, udah. Tinggal di location page-nya kalian .city province .fold atau bisa kayak gini nggak? Nah, bisa isam teman-teman. Bukan. Gue belum mendalamin lagi nih teman-teman untuk Dart biar gue bisa langsung ngambil fold right-nya kayak gini. Nih agak ribet, gue masih nggak ngerti. Ya udahlah, gue fold dulu fold lagi. Udah dapat datanya. Oke, gue akan koma di sini biar ke format. Nih, kalau misalnya tadi non, berarti di sini kemungkinan besar dia masih loading. So gue akan print is loading. Kalau misalnya error ya pasti ada errornya, dan kalau misalnya berhasil pasti ada datanya. Nah kalau berhasil gue akan coba ambil datanya dulu ya. Jadi result dan gue mau ambil berapa jumlah datanya.
panjangnya berapa gitu. Nah sekarang gue akan hot reload dan gue akan nyalakan debug console gue untuk ngelihat apakah API kita udah berjalan dengan lancar gitu ya. Sekarang gue masuk ke halaman ini, nge-get data. Oke, ini masih get data provinsi ya, seperti yang kalian lihat banyak nullnya. Jadi yang berisi cuman provinsi sama ID sama provinsi aja. Sekarang gue akan pilih Bali misalnya, is loading. Nah kalau datanya dapat maka akan muncul kayak gini. Nah ini error, ya kita coba lihat aja errornya apa gitu teman-teman. Di sini kalau kalian lihat errornya adalah location block list dynamic is not subtype of bla 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 bla. Oke. Kita coba lihat di from JSON katanya teman-teman. Errornya ada di from JSON. Masuk ke sini. City respond JSON. Kemungkinan besar ada di sini errornya teman-teman. Kita coba telaah lagi ya. Di sini kalau kalian lihat ada location status data. Kita lihat dulu ya. Untuk yang city teman-teman. Untuk yang city. Nah ini. Ini city. Ada Raja Ongkir. Dia ada query di sini. Dan ternyata query-nya teman-teman yang salah. Kalau di sini query-nya province 12 gitu ya. Sedangkan kita di sini query-nya dynamic, teman-teman. Nah, yang ini. Kalau misalnya kita ngambil di provinsi, nih kalau kalian lihat, query-nya itu kan list, tapi null kan, tapi list, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini dia nggak list, nggak list, tapi ada isinya lagi, teman-teman. Berarti ini bukan list of dynamic kalau di city. Kalau di provinsi mungkin ini dynamic, list of dynamic. Nah, kalau city dia nggak pakai list ternyata. Nah, tinggal gue jadiin query aja. Sekarang gue save. Gitu ya, cara ngelihat errornya gitu ya teman-teman ya. Kalian lihat aja perbedaan antara ini dengan si ini. Gitu. Nah, sekarang gue akan masuk lagi ke dalam sini. Tekan aku, datanya dapat, dan gue pilih Bali. Boom. Nah, si Bali punya 9 city berarti. Apakah benar si Bali punya 9 city? Coba kita lihat. 1. Ya harusnya udah benar lah ya. Dari mana data itu dapat kalau misalnya tidak benar gitu ya. 1, 2, 3 ya udah hitung sendirilah. 9 pokoknya. Oke. Berarti kita udah berhasil mendapatkan datanya teman-teman. Nah sekarang tantangan kita adalah gimana data-data ini kita akan bikinkan ke dalam apa namanya itu? Apa sih namanya? Drop down. Dan by the way teman-teman, karena durasinya sudah hampir 30 menit, ini nanti gua cut ya, mungkin dapat 20 menit lah. Jadi untuk lanjutannya kita lanjut di video yang berikutnya. So, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa nonton kopianan, bye-bye.